Revolusi akhlak adalah perubahan cara hidup secara mendasar. Misalnya, nggak ada lagi tuh kita kalau ada orang minta sesuatu ngasih tangan kiri. Nggak ada lagi tuh orang hadir di jagong atau kondangan ya kalau di Jakarta atau hajatan berani makan sambil diri. Ya mas ya, kalau orang sudah tertanam nilai-nilai Islam yatul hayah, dia nggak akan pernah berani makan sambil diri. Bukan dosa, saya nggak bilang makan diri itu dosa. Tapi itu bicara nilai marwah, muruah. Ya. Saya bersyukur pada Allah, saya dengan istri saya cukup connect. Kita kalau kemana-mana akan cari di mana tempat. Kapan waktu kami menikahkan anak kami yang putri di sini, kita juga berusaha menambah 400 kursi buat. Bisa kok. Alasan aja, aduh hotel tak bisa. Elunya aja nggak mau nyewa. Orang satu cuma 4.000 perak. Nyewa gedungnya 200 juta. Nyewa bangku cuma 4.000. Kalau 1.000 buah berapa? Pak, 1.000 buah kursi atau bangku buat duduk kalau 1.000 buah berapa? Ya iya kan nggak sampai 2 juta. Ente bisa nyewa 2 juta buat nyewa gedungnya. Masa buat nyewa tempat duduk orang nggak bisa? Maaf ya, saya ingin katakan orang akan aneh. Ternyata kita sering memberat-beratkan hukum Allah karena kita memang tidak mengklop, nggak nyeklop. Seperti Anda masukin baut tapi nggak pas gitu. Kan plek. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu terhembus dalam setiap helaan nafas kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati Pak Zainal, Pak Ketua, di sebelah mana duduknya? Pak Ketua tadi ada bersama kita. Pak Indratno sebagai koordinator komunitas Ustadz Alfian Tanjung secara Pak Zainal. Dan yang pembawa acara ini namanya Wijdan Ali. Dia insya Allah dalam waktu dekat akan berangkat ke Madinah. Usianya baru 20 tahun dan dia salah satu tim inti atau tim penggerak dari gerakan dakwah kita. Yang membaca Quran tadi Ustadz Irfan, usianya seumuran dengan anak saya yang nomor 2. Dan beliau adalah ketua panitia subuh gabungan se-Jawa Tengah untuk 1 juta jamaah. Ya, jadi perhatian ibu-ibu, bapak-bapak, kami mencoba untuk menghidangkan petarung-petarung masa depan. Ali sedang berproses, dia minta doa pada kita semua. Sebetulnya dia sudah hafal tapi dia berendah hati untuk merapikan hafalannya 30 juz ya. Jadi Ali usia 20 tahun, dia sedang membangun konstruksi paten untuk paten permanen hafal 30 juz. Kita doakan semoga Ali mudah menghafalnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah, saya Alfian Tanjung paling tidak ingin menegaskan bahwa saya hadir sebagai seorang guru. Gerakan saya tahun 2023-2025 ada gerakan safari edukasi. Jadi ketika saya sedang tidak ada di Jawa Tengah, sedang tidak ada di Solo, berarti saya di tempat lain dengan pekerjaan yang mirip. Cuma beda segmen, beda metode, dan beda skala prioritas. Mudah-mudahan kajian ini bisa kita teruskan, kita mulai, dan insya Allah bulan depan kita akan membincangkan tentang bagaimana kita menyiapkan generasi petarung, generasi Islam petarung. Untuk itu kepada seluruh Bapak Ibu agar siap-siap untuk merayu, membelai, mendekap agar yang hadir, mana itu dek, sini dek. Ini salah satu kader kita yang selalu ketemu dengan saya di masjid apa dek? Solihin. Di Masjid Solihin selalu ada kalau saya sedang tausiah setiap hari Selasa. Kelas berapa dek? Kelas 6. Kelas 6 ya, jadi ini salah satu dan ini selalu dituntun oleh ayahnya. Mana bapaknya? Ya, angkat tangan aja nggak apa-apa. Ya. Jadi buat bapak-bapak sekalian agar bulan depan bapaknya hadir bawa anaknya. Kita akan coba. Saya tadi bisik-bisik pada Mas Indratno. Indratno nih, jadwal saya jadi banyak. Dengan jadwal banyak, akhirnya saya terpaksa, bukan terpaksa sih ya, dipaksa untuk kembali membuka buku, kembali membaca, kembali bertanya. Juga saya semalam ke kampungnya apa lagi namanya? Enggak, yang Pak Hamdi ya, Pak Hamdi. Oke, sekarang saya tanya lagi, adik di sini paling kecil loh, ya.
Kamu ngerti kalau Ustadz Alfian bicara? Ngerti dikit. Oke, ada jangan pergi dulu. Jangan ditolak ya. Kayaknya saya ada uang nih. Mau uang nggak? Mau. Diterima ya, dimasukin aja Ustadz. Ya. Selamat ya. Alhamdulillah. Baik, silakan duduk. Nah, saya pikir nanti aja dibagi, Pak. Nanti aja. Biar kita fokus dulu. Sobat, nanti saya katakan biar kita mulai. Nah, jadi jamaah sekalian, saya menegaskan dulu bahwa kita berharap menjelang bulan Ramadan itu masjid ini minimal standar dari tim kita adalah 500 jamaah. Ya, untuk itu kepada alumni Daurah 1, alumni Daurah 2, alumni Daurah 3 itu harus kerja keras karena kita ingin menghidangkan pertarungan yang fair. Mohon Pak, jangan dibagi-bagi dulu Pak. Tolong ya, supaya ini disiplin dulu, supaya nanti sibuk baca-baca begituan. Oke, saya pikir materi kita cukup banyak. Mudah-mudahan jam 6 bisa selesai. Kalau lewat-lewat dikit harap dimaklum. Kalau ada yang punya keperluan, bisa seperti kemarin ada tuh yang mungkin ada yang terima ya. Ada seorang ulama yang cukup senior, sebenarnya bukan senior, seumuran dengan saya. Yang mana camatnya mau pulang dimarahin. Kapolseknya mau pulang dimarahin dan dia telepon langsung ke Kapolres. Sehingga akhirnya si Polsek itu dimarahin juga oleh Kapolresnya. Nanti panggil Kapolresnya, suruh datang ke rumah saya. Gitu, kata si Ustadz itu. Ya, bukan kata saya, kata Ustadz yang mungkin bapak-bapak ibu nonton. Nah, hari ini perbincangan kita cukup sensitif. Maka untuk itu kepada Ananda Ali agar bersiap dengan ayat yang tadi saya sudah bisikan. Kita akan membincangkan tentang revolusi mental versus revolusi akhlak. Maka sebagai sebuah komitmen kehidupan kita berbangsa dan bernegara, yang kita ada orang Islam. Mari kita baca lembaran-lembaran sejarah, lembaran-lembaran dasar pemikiran, lembaran-lembaran praktek dari apa yang namanya revolusi mental. Kita baca dulu terjemahannya atau takrifnya. Revolusi mental adalah perubahan, ajakan, perbaikan, menuju dan segala penyakit mentalitas. Kalau dari kalimatnya bagus, keren. Mari kita baca dasar sejarah dan dasar konsepnya. Kita sebelum membahas itu, kita dengarkan dulu pidato dari seorang yang bernama Mukhtar Lubis. Mukhtar Lubis ini, dia hidup sebagai wartawan jihad. Dia memang bukan seorang pergerakan Islam, bukan Islam, tetapi dia orang yang beragama. Dia orang dikenal sebagai wartawan yang berani menegaskan berbagai kekurangan dan kritikan tajam kepada Pak Harto. Juga kepada Pak Harto. Ini masjidnya, masjid beliau. Tapi nggak apa-apa, ini sejarah, kita baca sejarah. Dalam kebudayaan beliau tahun 1977 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, beliau menyebutkan mentalitas bangsa Indonesia. Ada banyak, tapi saya akan sampaikan di sini 3 saja. Dalam pidato kebudayaan Mukhtar Lubis tahun 1977, dia mengatakan bahwa kepribadian dan mentalitas bangsa Indonesia yang pertama adalah hipokrit, munafik, dan tukang bohong. Bukan kata saya, kata Pak Mukhtar Lubis. Contoh, ibu-ibu kendaraan, naik kereta, anak di bawah usia 2 tahun gratis. Padahal anaknya udah 3 tahun setengah, digendong-gendong seolah-olah anak umur 1 tahun setengah. Ada nggak yang begitu? Ya, jadi kita ini kalau mau jujur termasuk kita semua lah. Ya, mau masuk PNS, dimundur-mundurkan tahun lahirnya biar cukup, betul ya? Jadi kita nggak boleh marah. Ini analisis budaya dari seorang Mukhtar Lubis. Jadi masyarakat Indonesia secara umum itu hipokrit, munafik, dan suka berbohong. Macam-macam bohongnya. Apalagi pakai handphone. Masalah masih jauh, udah dekat sebentar lagi, padahal baru keluar dari stasiun kereta karena dia malu atau bohong deh, ya, tapi bohong. Di kantong saya ada uang 11.000 triliun, tapi bohong. Nah, kan berarti terbukti nih, ya. Jadi salah satu watak bangsa Indonesia itu suka bohong, kecuali orang yang berakhlakul Islam. Nanti kita bahas. Yang kedua, mentalitas bangsa Indonesia yang kedua adalah menerabas alias instan. Ya, saya ingat betul nih para jamaah Bapak Ibu sekalian. Suatu hari saya sedang mengendarai sepeda motor. Ya, saya di sini agak kurang akrab ya. Kalau di Jakarta itu sepeda tuh yang goes. Naik apa kesininya? Naik sepeda. Saya kadang bingung sepedanya mana gitu.
Kalau di Jakarta motor ya motor, nggak pakai sepeda gitu. Tapi nggak apa-apa, sama dengan istilahnya arem-arem ya. Saya bertengkar terus nih sama istri saya di rumah, sama teman-teman di dapur Solo. Ini apa nih? Ini arem-arem. Yang ini lontong. Di Jakarta lontong sama arem-arem sama. Tapi capek ngomong sih berdebat, saya salah, udah kalah dah gua dah, ya. Maklum di orangnya, aja kalah dah. Yang kedua ada mental instan. Satu hari saya mengendarai motor masuk ke pom bensin SPBU. Saya di depan saya itu ada satu yang sedang mengisi. Namanya orang mau bergerak ke tempat penuangan bensin itu kan agak berjarak. Tahu-tahu motong saya. Anak perempuan, remaja, maaf ya, pakaiannya sangat tidak patut, ya, dengan seksi, semok dan segala macam kalau bahasa Betawinya itu. Dipikirnya dengan motong saya, dia bakal saya persilahkan. Saya bilang, Mbak, saya udah ngantri dari tadi. Bener. Pikirnya karena dia badannya seksi, dia cantik, lalu motong, lalu saya persilahkan. Ternyata tidak. Dia salah alamat, dia salah orang. Akhirnya dia malu, dia mundur ke belakang. Ada tidak di masyarakat kita orang yang ingin motong antrian? Ini harus kita akui. Jadi mental instan, makanya kalau jamaah mau tahu, kita ini, majelis ini sudah berjalan tahun ketiga. Kita memang, ini mungkin bagian pelaporan buat Pak Zainal yang saya cintai, bahwa saya sejak dulu penganut falsafah proses. Bedakan jagung dan jati emas. Kalau kau menanam jagung, kau tanamkan bibit, cukup 3 bulan kau akan panen. Tapi kau menanam jati emas, kau harus menunggu lebih dari 15 tahun. Tapi sebatang jati emas itu harganya bisa 50 juta. Ini saya klop ketemu dengan Pak Indratno sebetulnya. Ya, cuma Pak Indratno bagiannya bagian bisnis, bagian pengusaha, jadi ketara langsung bentuk-bentuk fisiknya ketara. Kalau saya memang bagian-bagian edukasi, bagian-bagian penempaan ideologi dan penempaan prinsip-prinsip hidup. Jadi tidak terlalu ketara, tapi nanti pas muncul sama-sama ketara. Oke, yang ketiga mentalitas bangsa kita ini adalah meremehkan mutu. Mementingkan casing, mementingkan penampilan. Ya. Kalau ada orang datang pakai udang-udang, pernah terjadi itu. Pakai gamis, ternyata baca Qur'annya berantakan. Ya. Pernah terjadi ada anak pakaiannya sangat sederhana, di samping sini ternyata yang pakaiannya rambutnya gimbal, ya, pakaiannya ala kadarnya. Ketika satu hari kesempatan sudah selesai sholat, dia buat saf baru, dia jadi imam, suaranya merdu. Apa artinya? Masyarakat kita tuh sering meremehkan orang dari penampakan. Ya, saya pernah mengalami mengisi acara kajian tablik akbar di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Saya naik mikrolet. Antum tahu mikrolet? Mikrolet itu kalau di Jakarta itu jenis angkutan kecil, warnanya putih. Saya masuk mikrolet yang lewat pertengahan perkampungan dekat persis turun tuh di halaman masjid gitu, di teras masjid, di lewat kata. Karena saya kata umum ada penceramahnya saya, panitia kasih box snack, sono Pak, sono. Saya nggak mau ngomong apa-apa, karena saya udah disuruh sono, snacknya saya pegang, saya duduk di belakang sambil bersandar, saya makan snack. Tamu lama-lama tambah banyak, jamaah tambah lama tambah penuh. Panitia kan kebingungan karena saya belum datang. Akhirnya panitia naik ke atas mimbar. Pas dia naik, dia lihat saya lagi duduk di belakang. Para dia mau bilang begini, para jamaah, mohon maaf karena ustadznya belum datang. Mau ngomong gitu Ustadz Irfan. Kok ada di sana? Ini satu. Yang kedua, ada tablik akbar yang luar biasa, itu yang hadir ribuan orang. Waktu itu saya mengendarai mobil EVV merah marun. Mobilnya ya agak bonyok-bonyok dikit. Nah, maklum mobil aktivis kan, berada geruduk. Karena saya menuju acara di Cikarang, Bekasi kesanaan lagi, saya kan nggak tahu persis alamat. Ya orang-orang yang usianya 50-60 tahunan ya paham lah ya, kita gaptek ya Pak ya. Suruh-suruh buka Google Maps segala macam itu juga mungkin nggak langsung, sekarang aja mulai agak bisa. Awal-awalnya seperti ibu saya juga dulu waktu ada handphone, kan dulu ini tahun 80-an belum ada nih. Saya ingat betul ada handphone bunyi-bunyi, ya, malah ada yang dibanting. Saya punya teman seorang aktivis senior, kalau dapat WA, dapat SMS itu langsung dihapus, nggak sopan, nulis lewat beginian, gaptek.
Sama di kampus-kampus ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada seminar-seminar besar yang mengisinya guru besar usia 70 tahun, itu kelihatannya keren tuh, dia bisa bikin PPT, padahal dia ngetiknya pakai mesin tik biasa, tek tok, tek tok, tek tok, tek tok, tek tok. Nanti oleh pribadinya baru suruh bikin. Mas Canggih tertawa melihat saya. Jadi orang tua tuh umumnya gaptek, betul Pak ya? Kecuali yang memang ahli IT. Kalau model-model umum model kita gaptek. Nah, waktu itu saya telepon panitia, halo panitia, saya tidak tahu alamat persis. Akhirnya saya dijemput oleh panitia yang mobilnya mereknya merek kelas papan atas, yang harganya mungkin sekitar 2 atau 3 miliar. Di belakang mobil EVV bonyok, kan nggak nendang ya. Kalau bilang terbalikin ini, karena tempatnya luas, jamaahnya puluhan ribu, mobil yang bagus boleh masuk, mobil saya ditahan oleh anak-anak laskar FPI. Jelasnya terbuka, mohon maaf FPI ya. Tapi saya I love you FPI saya. Saya bilang sopir yang nganter saya, Pak, udah Pak, jangan diladenin. Kita cari jalan minggir-minggir, melipir-melipir ke pinggir sungai. Kita ke pinggir sungai dikejar oleh panitia, nggak boleh lewat situ juga. Terpaksa Pak, saya buka aja. Mas, ini sih kalau masih bukan kita di Jawa, di Jakarta. Lo tahu nggak? Yang ceramah itu gua. Kalau lo kagak kasih kesan, gua pulang lagi. Ini tanggung jawab deh. Gue yang namanya Alfian Tanjung. Pucat semuanya. Nah itu kebiasaan menilai orang dengan penampilan. Akibatnya ketika datang penceramah yang sesungguhnya disuruh pulang, nggak boleh masuk. Nasib ya, nasib. Tapi terus terang banyak teman-teman dekat yang minta jangan ceritakan ini. Tapi saya pikir saya memberikan contoh gampang dan saya alami. Jadi poin ketiga itu menurut Mukhtar Lubis, masyarakat Indonesia itu suka meremehkan mutu. Datang orang dengan penampilan lusuh, datang orang pakai sepeda ontel. Yang namanya kendaraan nggak ada hubungan dengan otak. Ya, boleh jadi mobilnya bagus tapi germo, bandar narkoba, mucikari. Ya, saya tidak sedang memarah, bukan marah sama orang kaya. Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang itu mulia bukan karena penampilan, bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena nilai transcendence yang bernama ketakwaan. Itu pengajian mantap. Kita harus masuk bagian yang mulai panas dikit. Fadlizon, tahu Fadlizon? Pernah dengar nama Fadlizon? Kalau yang belum pernah dengar berarti nggak pernah lihat media ya. Dalam Republika Koid Jakarta, KOID mengatakan dalam pengertian dia, revolusi mental itu adalah gagasan revolusi mental yang lebih dekat dengan tradisi komunisme. Sudah lama didengungkan gerakan sosialis komunis di kawasan Eropa untuk mendobrak hubungan agama. Jadi revolusi mental itu sejarahnya untuk menghapus agama. Cuman susah diomongin dikit tersinggung. Ya, ini kan ilmiah, boleh cek literatur. Disangsung oleh yang namanya Habib Alatas, salah satu tokoh habaib yang ada di lingkar nasional. Apa kata Habib Alatas? Revolusi mental itu ingin mengukis orang-orang yang kecanduan dengan agama. Bukan kata gua loh, ya, bukan kata si Alfian loh. Jadi ini adalah pentingnya kita memahami bahwa konsep revolusi mental itu adalah konsep untuk membangun the paradigm of communist society. Bukan kata saya Pak, saya bacain doang. Katanya kalau sekolah pakai buku ya Mas ya, pakai literatur ya, ya baca bukunya, nggak mungkin. Fadlizon itu dokter sejarah, S2-nya dia di Rusia, bagian komunis internasional. Kalau saya bagian komunis nasional, masih bisa dilihat nanti video saya yang sempat dilempar kembali oleh sahabat saya, teman kami, Bu Nur Hidayati, ya, itu pidato saya di Bundaran Geladak, tanggalnya tanggal 5, bulannya bulan Juni, tahunnya 2016. Ya, karena kenapa saya terus sebut begitu? Karena kemudian beredar Alfian Tanjung setelah mendengar, membaca, mengikuti rumusan Lemhanas, lalu dia menjadi pembaca. Dan enak aja, orang pengalaman saya 35 tahun sampai masuk penjara 4 tahun penjara. Apa yang saya sampaikan di Geladak tanggal 5 Juni tahun 2016 itu ada yang membuat narasi di bawahnya seolah-olah saya itu burung beo, membaca, menulis. Kalau untuk soal PKI saya katakan PKI hari ini sudah merasa tidak ada yang bisa melawan. Saya nggak bahas itu nanti lain waktu. Nah, kita masuk bagian kita sekarang. Apa itu revolusi akhlak? Nah, bagian ini nanti akan sangat serius, sangat asketis, sangat sensitif, dan sangat inspiratif. Kita minta kepada Ananda Ali
Walaupun sudah hafal nggak apa-apa kalau hafal sih. Ayatnya pendek ini ya. Coba dibaca. Mari kita dengarkan satu ayat pendek sih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم. Ada artinya. Sungguhnya kau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam ayat itu dikatakan bahwa Al-Quran khuluqul azim, akhlaknya Rasulullah itu akhlak Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk merubah akhlak manusia. Jadi revolusi akhlak itu, nah ini mendalam. Mari kita lihat bagaimana penjelasannya. Revolusi akhlak adalah perubahan cara hidup secara mendasar dengan landasan keimanan, ketakwaan, dan nilai-nilai transcendence ad-dinul Islam. Saya ulang ya, mungkin ada yang ingin sambil nyatet-nyatet. Kalau enggak apa-apa, dengerin aja. Revolusi akhlak adalah perubahan cara pandang kita tentang hidup, perubahan cara hidup secara mendasar dengan landasan keimanan, ketakwaan, dan nilai transenden ad-dinul Islam. Jadi kalau ibu-ibu sekarang masih pakai jilbabnya tidak tertib, jilbabnya pendek, padahal jilbab itu dalam Quran itu menutup dada, bukan menutup leher. Itu berarti perlu revolusi akhlak. Ini masih ada revolusi mental. Ya. Ya. Ini jangan tersinggung. Revolusi akhlak itu dasarnya adalah iman, takwa, dan transendensi ilahiyat. Kemauannya bukan kemauan pribadi. Beramal Islam itu bukan berdasarkan selera, tapi berdasarkan pedoman yang berdasarkan nilai-nilai nakliyah. Jangan bilang cocok-cocokan, jangan bilang kasihan-kasihanan. Apa buktinya? Khitan anak. Cucu saya yang pertama itu dikhitan umur 2 tahun. Cucu saya yang kedua dikhitan umur 1 tahun. Anda dengerin kaget ya? Salahnya di mana? Cucu saya yang 2 tahun dikhitan. Kejam, sadis gitu. Ya kalau anak-anak kecil itu kan istilahnya kulitnya masih sangat ini. Cuma sebentar dia menangis, nggak sampai setengah jam dia udah lari-lari ya. Ayo kan? Kalau kita mengerti akhlak itu tidak mahal. Yang mahal itu malah bejat. Kalau bejat malah jadi mahal. Beli minuman keras mahal. Ya, bayar pelacur kelas tinggi ada yang sampai 300 juta semalam. Kalau dengan istri sendiri bayar. Itu kan akhlak. Berhubungan badan dengan istri sendiri, apa pada bayar di rumah sama istri masing-masing? Setiap malam bayar 5 juta gitu Bapak. Ini saya bukan bicara kasar ini. Lihat, jadi orang yang dimuliakan Allah, jadi orang yang diberkahi Allah, relatif murah. Ya, makanya Pak Indra tuh senyum-senyum dia. Senang, bener Ustaz, bener katanya gitu. Nah kita ulang dulu ya, nanti kita baru masuk proses revolusi itu. Revolusi akhlak adalah perubahan cara hidup secara mendasar. Misalnya, nggak ada lagi tuh kita kalau ada orang minta sesuatu ngasih tangan kiri. Nggak ada lagi tuh orang hadir di jagong atau kondangan nih kalau di Jakarta atau hajatan berani makan sambil diri. Ya Mas ya, kalau orang sudah tertanam nilai-nilai Islamiyatul Hayah, dia nggak akan pernah berani makan sambil diri. Bukan dosa, saya nggak bilang makan diri itu dosa. Tapi itu bicara nilai marwah, muru'ah. Ya. Saya bersyukur pada Allah, saya dengan istri saya cukup connect. Kita kalau kemana-mana akan cari di mana tempat. Kapan waktu kami menikahkan anak kami yang putri di sini, kita juga berusaha menambah 400 kursi buat. Bisa kok. Alasan aja, tak bisa. Lu aja nggak mau nyewa. Orang satu cuma 4.000 perak. Nyewa gedungnya 200 juta. Nyewa bangku cuma 4.000. Kalau 1.000 buah berapa? Pak, 1.000 buah kursi atau bangku buat duduk, kalau 1.000 buah berapa? Ya iya kan nggak sampai 2 juta. Ente bisa nyewa 2 juta buat nyewa gedungnya. Masa buat nyewa tempat duduk orang nggak bisa? Maaf ya, saya ingin katakan orang akan aneh. Ternyata kita sering memberat-beratkan hukum Allah karena kita memang tidak mengklop, nggak nyeklop. Seperti Anda masukin baut tapi nggak pas gitu. Kan klek. Kalau pas
Jadi hari ini kita akan tanyakan itu apakah ada pada kita. Kita mulai bagian pertama. Kita akan lihat revolusi akhlak dalam praktek. Nah, kita nggak mungkin tunjuk diri kita. Kita tengok praktek revolusi akhlak. Sebelum nanti Ali mungkin disiapkan yang saya bilang tadi, surat 10 ayat 1 sampai 8 disiapkan dulu ya. Kita akan masuk pada Ali bin Abi Thalib. Kalau ini sudah Ali. Ada alinya, beda orangnya, beda zamannya, tapi ini insya Allah sebentar lagi dia sedang proses hafal 30 juz dan berangkat ke Madinah. Ya, mudah-mudahan Ali kalau pulang dari Madinah nanti atau Mekah tetap ingat sama Pak Indra. Jangan sombong lah, udah jadi saya nggak kenal gitu. Awas dulu ya. Ali bin Abi Thalib waktu itu usia sekitar 9 tahun. Ketika dia mendengar dan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, karena Ali ini masih ada hubungan, katakanlah masih ada hubungan sepupuan atau ada hubungan keluarga dengan Rasulullah. Kalau tidak salah satu sahabat bertanya, wahai Ali, apa anda tidak pengen masuk Islam? Jadi orang-orang udah pada masuk Islam, mas. Si Ali belum ditanya, Ali mau masuk Islam enggak? Apa kata Ali, bu? Ya, aku mau pulang dulu. Aku mau izin sama mama aku. Ya, mama di sini, di sana emak kali ya. Jadi Ali itu ingin pulang ke rumah, bu, untuk minta izin kepada orang tuanya mau masuk Islam. Baru jalan berapa langkah, Ali balik lagi. Apa kata Ali? Loh, kok balik lagi? Aku akan menemui Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, enggak jadi minta izin sama orang tua. Beriman itu tidak perlu minta izin. Pegang baik-baik. Ya. Jangan bapak-bapak dengan alasan berbakti pada orang tua lalu anaknya suruh lepas jilbab. Karena dulu di awal-awal jilbab tahun 1984, 85, 86, 87, 88, 89 itu penuh darah dan air mata. Ekspresifnya adalah 1, peristiwa Tanjung Priuk. 2, peristiwa Lampung. Peristiwa Al-Azhar itu darah dan nyawa itu korban. Dulu anak-anak remaja SMP, SMA umum, jilbab-jilbab mereka itu lepas atas paksaan dan air mata emaknya yang sekuler. Duh, kamu jangan bikin malu mama. Kenapa kamu pakai kerudungan begitu? Memang rambut kamu botak. Kalau kamu begitu terus nanti kamu nggak bisa diterima kerja karena ditolak. Ya, kalau aku ya, adik-adikku yang usianya sekarang 43 bulan, kalian nggak tahu. Kami yang aktivis sekarang usianya 50-60 tahun itu dulu ngalamin. Teman-teman kami dulu lepas jilbab bukan karena dipaksa oleh partai komunis, bukan karena dipaksa oleh aparat tertentu, justru yang memaksa lepas jilbab pada tahun 84 sampai tahun 90-an adalah orang tua, terutama ibunya. Coba ibu-ibu yang mau jujur acung tangan, betul nggak omongan saya? Jangan pakai mulut, saya lihat mulai ada acung tangan. Berarti nggak ngalamin perjuangan Islam. Jadi berjilbab itu berdarah, Pak. Bagaimana teman saya yang bernama Fulanah satu hari ulang upacara. Kan kalau upacara itu ada sambutan ya, sambutan pembina upacara. Sambutan upacara disampaikan oleh pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Baru mulai sambutan, apa kata kepala sekolah? Saya hafal namanya, tapi nggak saya sebut namanya. Fulanah, kamu kesini. Kan kalau upacara itu Pak biasanya kepala sekolah naik ke atas ini ya, lebih tinggi gitu ya. Ibu bisa bayangkan, si Fulanah dipanggil, suruh dipanggil itu depan umum, jilbabnya dilepas. Karena dulu ada pejabat Kementerian dia mengatakan barang siapa kepala-kepala sekolah negeri, SMP negeri, SMA negeri yang bisa memecat, yang bisa mengusir, yang bisa memaksa lepas jilbab untuk siswi-siswinya dinaikkan 2 jenjang pangkatan. Jangan-jangan jarang dengar atau belum pernah dengar nih. Iya makanya. Jadi bicara revolusi akhlak ini bicara dahsyat. Ibu sekarang pakai jilbab, membangga dulu ada yang berjuang sampai berdarah, sampai dibunuh, sampai diseret oleh aparat. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi untuk sekedar menerapkan syariat Islam, padahal kita punya Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kita ini mayoritas, hampir 90% muslim, pakai jilbab saja sampai diusir dari sekolahan. Ya, jadi yang umur-umur 34 tahun
Saya kasih tahu supaya ngerti bahwa kita akan memenangkan pertarungan peradaban ini dengan terus menggelorakan semangat kita untuk semakin ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, kita masuk ke cerita seru. Mari kita dengarkan Al-Quran, surat Toha, ayat 1-8. Yang bawa Quran ada nggak? Maksudnya biar dia yang baca, ini baca artinya gitu. Ya, yang baca artinya gantian, orangnya beda. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 1 Toha. Ayat 2, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Ayat 3, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Ayat 4, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ayat 5, yaitu yang Maha Pengasih lagi bersemayam di atas ars. Ayat 6, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Ayat 7, dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ayat 8, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Sebelum Umar masuk Islam, ada seorang jagoan alias preman pasar Ukas. Kalau di kita ini pasar Klewer. Tapi dulu ada preman yang udah dibunuh sama anak-anak. Ya, entah di pasar mana itu yang dibunuh. Saya sempat ngisi di kumpulan teman-teman Expresso Ekspreman Solo. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu kemana-mana membawa pedang. Dan dia belum Islam. Siapa yang coba-coba mengikuti aliran sesat si Muhammad itu, orang gila yang bernama Muhammad itu, aku tebas batang lehernya. Teriak-teriak terus kemana-mana sepanjang jalan. Akhirnya ada teman yang nyeletuk. Apa ya Pak, nyeletuk bahasa sini? Nyeletuk. Weh Umar, ente teriak-teriak pengen bunuh orang, itu adek lo, masuk Islam. Langsung merah mukanya. Dia bawa pedang, ternyata dia tidak percaya dengan teriakan yang menyebut-nyebut bahwa adiknya masuk Islam. Kalau nggak salah namanya Aminah, yang nama bisa sama orangnya beda kan. Sebutlah Fulana. Jadi adiknya Umar bin Khattab itu ternyata lebih dahulu mendapatkan hidayah Allah dan dia masuk Islam. Apa yang terjadi? Umar tidak mau dengar orang yang bilang adiknya masuk Islam. Dia coba cari cara untuk mengetahui kapan adiknya itu menunjukkan tanda-tanda keislamannya. Tolong diamankan. Akhirnya Umar sampai mendekat di rumahnya si adiknya itu. Didengarnya adiknya sedang membacakan surat Toha ayat 1-8. Nah, nanti di rumah dilihat tuh biar enak, biar resep diulang-ulang gitu ya. Marah. Didobraknya pintu. Bah! Kamu bikin malu saja. Aku nih jagoan sepasar. Gara-gara kamu jadi terhina aku di mana-mana. Adik itu langsung itunya apa ya, kalau dulu kan disemakan kulit atau apa ya, ketahuan apa itu di bagian kamu, diambil, ditahan, akhirnya ditempeleng, sama berdarah. Dia bertahan terus. Jangan kau paksa mengambil, kamu najis, kamu kafir. Akhirnya karena itu adiknya tidak bisa makan, dilihat dibacakan ayatnya.
janganlah kau bersempit dada, janganlah kau begini, dan seterusnya ayat yang tadi dibacakan. Umar langsung terdiam, dimasukkan pedang. Lalu dia mencari di mana Rasulullah dan para sahabat itu berkumpul. Kan dia punya tempat berkumpul agak bersembunyi ya, di rumah Arqam bin Abil Arqam. Namanya jagoan, datang nyari ke markasnya Rasulullah. Ya Allah kan kasih tahu Rasulullah lewat malaikat ya. Si Umar udah balik kanan tuh. Kanan dibikin ini laskar berlapis. Lihat Umar datang semua kaget. Kawat. Saudara-saudara, kawat tuh. Umar kesini, jangan-jangan dia mau ngobrak-ngabrik markas kita. Rasulullah bilang pada tim di dalam, tim intinya, bilangin yang di depan, sambut Umar, jangan kasih komentar, dia mau ketemu saya. Dan ketika Umar ketemu Rasulullah, dia genggam tangan Rasulullah, dia memeluk Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua sahabat-sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari itu juga Umar kembali ke pasar Uqas. Dia bawa pedang. Siapa yang mengganggu dakwah Islam, langkahi dulu mayat Umar. Siapa yang mengganggu syiar Islam, aku tebas batang leher. Nah, sejak itu penduduk di Jazirah Arab itu banyak pasukan berbondong-bondong. Itu yang membuat marahnya ya Abu Jahal, Abu Janda belum hidup ya, Abu Janda belakangan. Ya. Oke, cukup ya, nanti bisa. Yang ketiga, ada seorang sahabat Nabi pada masa peperangan dikenal sebagai produsen panah dan produsen tombak dan senjata-senjata tempur. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di masa jahiliyah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang paling produktif dan jago menggunakan tombak. Kalau yang sangat terkenal namanya Wasi. Wasi itu yang pernah menombak jantung Paman Hamzah. Yang jantungnya dipotong, digigit oleh Hindun. Kan gitu ya. Oke, kita masuk lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu sangat ahli dalam pertempuran dan ahli membuat senjata pertempuran klasik pada masa itu. Ibu-ibu, apa yang terjadi? Satu malam, saat tertidur, tengah malam dia bermimpi bertemu dengan wajah Abu Bakar Siddiq. Di belakangnya, backgroundnya, kalau ini kan backgroundnya ini backgroundnya rembulan terang. Satu malam kedua mimpi sama, lihatnya Abu Bakar lagi. Malam ketiga mimpi sama, lihat Abu Bakar lagi. Namanya udah 3 kali melihat, antum kalau lihat orang 3 kali diseriusin lama-lama hafal nggak wajah orang ini? Hafal ya? Besoknya dicari. Saya harus mencari orang yang ada di mimpi saya. Nah, ini orang ini. Mas, namanya siapa mas? Saya Abu Bakar. Oh, saya 3 malam berturut-turut melihat Anda. Apakah Anda sudah jadi pengikut Muhammad Rasulullah? Gak berani jawab dulu nih, orang nanya maksudnya apa nih? Ya kan, namanya ditanya. Kenapa mas? Nanya apa? Kenapa nanya begitu? Aku tidak tahu. Setelah aku bermimpi melihatmu berkali-kali, aku menginginkan engkau mengantarkan aku kepada orang yang membuat engkau hadir dalam mimpiku. Akhirnya saat diajak ke Rasulullah, nggak pakai ngomong banyak, karena emanasi iman itu nggak bisa, tidak ada harga dalam artian tidak bisa dihargakan dengan uang. Ya. Ini mungkin bagian dari romantisme saya dengan istri saya selama di Solo. Ya. Bagaimana ketika kita mau menyelenggarakan subuh gabungan kedua 8 Oktober, bagaimana beliau paksa mas, anak-anak di saudaranya pada kumpul. Kita siapkan 60 box nasi box dan dia dalam keadaan sakit sangat serius. Saya bilang, ma biar saya yang bawa. Enggak, saya ikut. Ini terjadi juga pada Pak Indratno, terjadi juga pada Pak Widodo, mana Pak Widodo? Ya. Ini kami ini menarik, tua-tua suami istrinya rata-rata satu grup sama dengan Mas Canggih. Terima kasih Mas Canggih telah bisa membisikkan cinta dan jihad pada istri Anda. Terima kasih Mas Irfan yang akan jadi ketua panitia 1 juta remaja se-Jawa Tengah. Apa yang terjadi pada jamaah? Kemudian akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mantap Islam. Padahal tetangganya tahu saat itu kalau orang dengar itu anak paling soleh, bingit gitu kalau remaja bilang. Saat lebaik ya Umi, ya Bu, ya Mama. Satu hari saat sedang sholat, lagi sholat ibunya manggil. Kira-kira gimana jamaah? Antum lagi sholat, baru 1 rakaat lagi. Allah. Ibunya manggil, kan dia diam. Ibunya kok bilang,
Tapi anak itu ada di rumah, meneng baik. Gak ada jawaban, ini kemana? Nah ini cari ke kamarnya, diintip lagi melakukan aktivitas yang menunjukkan khusyuk dia kepada Allah. Saya kurang tahu gerakannya seperti apa. Karena kan ayat awal-awal itu kan belum ada keterangan, tapi minimal dia sedang berkonsentrasi dalam bentuk-bentuk munajat zikir ya, sebutlah sholat biar gampang. Ibunya langsung marah. Hari ini aku kecewa dengan kau saat. Sejak kau kulahirkan sampai kau mengerti komunikasi dengan orang tua, engkau tidak pernah menunjukkan. Kenapa engkau tidak menjawab panggilan Umi tadi? Maafkan aku Umi, aku sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti kamu sudah ikut alirannya si Muhammad. Baik kalau begitu. Kamu akan lihat aku tidak akan pernah makan sampai kamu keluar lagi dari agama si Muhammad. Jadi ibunya ngancam Pak, bahwa kalau sampai saat tidak kembali kepada keyakinan orang tuanya, tidak kembali untuk menyembah Lata, Uzza, Manah, Hubal, maka dia akan tidak makan. Ibu bisa bayangkan, ternyata ibu-ibunya sih saat itu betul-betul membuktikan tidak makan. Nah di hari kelima, ya mah kalau orang tidak makan di hari kelima kira-kira gimana? Udah lemes. Saat lihat ini ibunya, makan. Kau sudah tahu alasanku, aku akan makan kalau kau menyatakan kau keluar dari Islam. Akhirnya saat kan bingung, namanya diancam begitu, dia temui Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku sudah 5 hari lebih tidak mau makan. Dia mau makan kalau aku murtad dari Islam. Apa kata Rasulullah? Wastaqamat tariqatuh. Cuma itu kalimatnya singkat. Istiqomalah engkau di jalan. Ternyata dia punya kemampuan luar biasa. Apa yang terjadi ketika dia pulang ke rumah, ibunya dirayu lagi menolak, lalu dia jawab, wahai ibu, andaikan engkau memiliki 100 nyawa, satu demi satu nyawamu keluar dari tubuhmu, sampai yang ke-100, aku akan tetap menjadi seorang yang beragama Islam. Itu yang perlu direnungkan. Jadi artinya revolusi akhlak itu membuat orang tidak lagi bicara, dia tidak marah pada ibunya. Karena keimanan itu kepada Allah dibuka nanti dalam Al-Quran, dalam surat 16 Al-Baqarah 165 dikatakan dalam Al-Quran, allazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Kalau amat sangat cintanya kepada Allah, antum pilih cinta yang amat sangat atau cinta yang KW2? Iya. Jadi kalau ada orang masuk Kristen karena disuruh oleh emaknya, Mas Indratno, berbakti sama ibu, setuju? Antum harus masuk Kristen atas permintaan ibu kamu. Nah, itu sama dengan saat. Ya, tidak harus kasar, tidak harus nuding-nuding bahwa ibu kita kapis, nggak usah. Saat hanya bilang, ya Umi, andaikan Umi ada 100 nyawa, satu persatu nyawa Umi lepas, aku tidak akan pernah melepas Islam dalam diriku. Jadi kalau kita belajar bagaimana kemudian revolusi akhlak ini terjadi dalam bentuk-bentuk yang praktikal, kita masuk di bagian internasional. Adalah seorang yang bernama Maurice Bucaille. Dia yang mengarang tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Dia menerangkan bagaimana terbelahnya lautan asin dan tawar. Itu nanti bisa lihat di surat Ar-Rahman ayat 19. Tapi kita terus dulu, nanti kepanjangan kita tanya jawab. Yang kedua adalah seorang perempuan yang bernama Margaret Marcus. Dia seorang Yahudi yang cerdas. Dia berinteraksi dengan Abu La'la al-Maududi. Akhirnya dia menjadi Maryam Jamilah. Nah, saya akan sampai kepada bagian-bagian yang khusus di negeri kita. Nanti kita tengok satu kasus, satu cerita yang menarik. Kalau di dunia internasional sekarang kita banyak sekali bertemu. Pimpinan-pimpinan partai anti-Islam di Belanda, di Selandia Baru, di Jerman, itu masih Islam. Nah di negeri kita ada penjahat yang sangat legendaris yang bernama Johnny Indo. Dulu kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat ada namanya Johnny Indo, ada Kusti Kasdut, ada Hengki Tupanwail, jadi banyak penjahat-penjahat yang sadis-sadis. Apa yang terjadi? Johnny Indo itu telah menjadi seorang Muslim dengan nama Umar Billah. Anda bayangkan, orang yang kerjanya membunuh orang, lalu masuk Islam, lalu jadi pendakwah, lalu ditakut-takutin. Dia bilang, zaman gua sesat tadi gua bunuh orang, apalagi sekarang gua jadi orang Islam. Jadi wilayah-wilayah revolusi akhlak itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Nah, kita sekarang sampai kepada kata akhir, prinsip. Prinsip dalam kajian kita pagi ini adalah menerima Islam secara totalitas
sebagaimana Islam itu diturunkan pada Rasulullah. Sebagai penutup kita lihat surat 2 ayat 208. Pas ya waktunya. Tolong disimak semua jamaah, kita dengarkan ayat ini. Jadi kata kuncinya, menerima Islam secara totalitas 100% sebagai sistem hidup. Silakan Ustaz Ali. Surat Al-Baqarah ayat 208. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 208 Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk secara keseluruhan. Kita tidak membantah ketika solusi ekonomi namanya perbankan syariah. Sampai kita bikin menara syariah di Jakarta dengan bangunan sekian triliun rupiah. Artinya persoalan ekonomi baik di Lehman Bank di Amerika dan di berbagai pusat ke kontrol moneter internasional, mereka katakan perbankan syariah is solution. Kalau perbankan syariah sebagai solusi, maka politik syariah juga solusi. Militer syariah juga solusi. Jadi umat Islam yang ragu Islam sebagai solusi, berarti dia batal Islam. Jelas itu. Bahwa kita perlu komunikasi yang lebih persuasif, betul. Kita perlu menjelaskan dengan cara-cara yang lebih logis, betul. Tapi jangan menolak. Sampai hari ini tidak pernah saya mendengar ada orang yang menolak sistem syariah dalam sistem perbankan. Logikanya, kalau perbankan syariah memberikan kesetimbangan dalam sistem keuangan sebuah negara, maka berarti sistem syariah yang lain sami mawon. Setuju? Emang begitu. Kita nggak boleh. Jangan ngomong politik. Gimana ceritanya? Kalau perbankan syariah bisa menjadi solusi, politik syariah jadinya solusi juga. Persoalannya kan kita menganggap politik itu sama dengan partai gue. Salah loh. Nanti lain kesempatan mungkin kita bahas khusus bagaimana sistematika perjuangan politik kaum muslimin. Jadi kita bahas. Ya, jadi kalau yang datangnya ke sini